Kami belum pernah menerima permintaan dari pihak manapun menjadi bagian dari penyelesaian masalah terkait dengan penyanderaan pilot Susi Air. Persoalan HAM di Papua sudah cukup lama terjadi, hampir setiap hari ya ada kasus kekerasan, juga ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang proses hukumnya juga belum selesai. Misalnya Wasior, Wamena, kasus Wadas masih dalam proses pemantauan. Rumah gedong itu memang kan bangunan tua yang kami sendiri ada pada posisi mestinya itu tetap ada ya, data aduan yang masuk ke Komnas HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM, angkanya itu mengalami peningkatan terus gitu ya. Yang paling banyak diadukan adalah kepolisian, yang kedua korporasi, yang ketiga itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijal Papua. Jadi selama beberapa episode ke depan masih saya yang menemani teman-teman dan bapak-bapak dimanapun berada. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang sudah melalang buana di masalah perhaman di Indonesia, bahkan dulu pernah disomasi ya Bu ya. Beliau adalah Ibu Anis Hidayah SH MH. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada siang hari ini, Komisioner Komnas HAM. Komnas HAM ya. Periode tahun 2022 sampai dengan 2027. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa, dan kita ditemani juga oleh Pak Syamsuddin. Pak Syam. Siap. Sehat banget ya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, nanti kita ngobrol sama-sama ya terkait HAM, kemudian HAM lah ya, lebih ke HAM di Indonesia yang sekarang itu ada wacananya dari Presiden Jokowi katanya mau membereskan masalah kasus HAM besar di Indonesia. Mungkin nanti kita di sini ngobrol. spesial, Pak Ijal. Kenapa tuh Pak? Komnas HAM itu periode sekarang prioritasnya salah satunya adalah Papua. Ya. Host kali ini khusus orang Papua asli. Saya datang untuk menuntut. Saya datang untuk menuntut. Menuntut apa tuh? Ya Bu, mungkin boleh diceritakan sedikit dulu, pernah sampai disomasi juga ya Bu ya? Dikriminalisasi. Oh, dikriminalisasi tepatnya, sorry. Itu bagaimana Bu? Sebelum saya di Komnas HAM ya. Jadi saya sebelum di Komnas HAM itu advokasi hak-hak pekerja migran. Dulu istilahnya TKI, tapi sudah berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia. Dan tahun 2014 dulu kantor saya Migrant Care itu melakukan advokasi pembubaran terminal TKI bersama KPK waktu itu. Karena itu jadi ladang kejahatan terorganisir ya. Setiap teman-teman 1.000 paling nggak sehari itu yang datang dari luar negeri, mereka menghadapi pungli, dipaksa tukar uang, dipaksa beli pulsa dengan harga mahal, dipaksa bikin ini itu gitu. Jadi kita advokasi lama dan 2014 akhirnya dibubarkan gitu ya. Dengan KPK waktu itu ada OTT-nya segala macam. Nah setelah itu saya menghadapi tuntutan hukum pencemaran nama baik. Yang dicemarkan siapa ceritanya? Ya adalah pihak-pihak tertentu. Aduh, kalau disebutan agak bahaya ya. Ya, maksudnya Ibu kan bergerak di bidang HAM nih Bu. Ya. Pengen nanya dong, masalah Papua Bu. Boleh nggak nih? Apalagi sekarang kasus yang lagi rame itu pilot Susi Air yang lagi disandra katanya. Ya. Saya baca berita kemarin katanya mereka minta tebusan. Beritanya itu dari pemerintah yang ngeluarin kalau mereka itu minta tebusan. Saya baca di berita juga kalau sebenarnya mereka tidak minta tebusan. Nah, sebenarnya itu bagaimana Bu? Yang sebenarnya yang bisa mengklarifikasi itu ya pemerintah daerah ya, karena yang mengeluarkan berita kan pemerintah daerah setempat. Apakah KKB meminta tebusan atau tidak gitu ya, bukan kapasitasnya Komnas HAM untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi bantahan maupun sanggahan maupun mengiyakan gitu ya. Jadi ya yang bisa memberikan klarifikasi sekali lagi pemerintah daerahnya setempat gitu. Tapi itu ini ya, sorry. Pada saat kan kita baca nih, sudah dari tanggal 7 Februari kan mereka disandra gitu ya. Lalu kemudian sampai sekarang berarti 5 bulan. Tadi ada informasi katanya ingin ditebus, klarifikasi mereka lah. Tapi ada satu yang menarik nih. Sekarang berita beredar lagi bahwa bagian dari tim untuk pembebasan Papua, kalau kita pakai bahasa gitu ya katanya gitu ya. Kan nama-nama ini kan soal penting di nama gitu. Yang kemudian menyebut bahwa oke, saya siap untuk berunding tapi dengan Komnas HAM. Itu ada benar ada permintaan gitu ya? Belum pernah sama sekali sejauh ini. Kami belum pernah menerima permintaan dari pihak manapun
untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah terkait dengan penyanderaan pilot Susi Air gitu. Koordinasi dengan perwakilan Komnas HAM Papua di Papua sana? Ya, mengkoordinasikan, tetapi kan permintaan ke Komnas HAM sendiri belum ada sebenarnya. Jadi kami tidak bisa menyampaikan bagaimana kemudian status Komnas HAM atau peran apa yang bisa dilakukan Komnas HAM dalam kasus ini gitu. Tetapi sejauh ini tentu ada beberapa peran yang kami lakukan, tetapi kami tidak bisa publikasi ya. Dan memastikan bahwa proses penyelesaian itu tetap menggunakan pendekatan hak asasi manusia gitu. Tapi ini agak bertanya di hal lain terkait kalau dari sisi Ibu sendiri melihat masalah HAM di Papua itu seperti apa, Bu? Persoalan HAM di Papua sudah cukup lama terjadi dan hampir setiap hari ya ada kasus kekerasan. Karena kami juga melakukan pemantauan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua, juga ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang proses hukumnya juga belum selesai gitu. Jadi itu masih kita dorong, dan sebenarnya Komnas HAM misalnya Wasior, Wamena, kami sudah selesai melakukan penyelidikan, tetapi belum ada tindak lanjut penyidikan dari Jaksa Agung. Untuk kasus-kasus yang lain, yang kemarin terakhir kasus mutilasi, Komnas HAM sudah melakukan pemantauan. Kami mengeluarkan rekomendasi agar proses hukumnya dijalankan gitu ya. Jadi dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM maupun Komnas HAM secara aktif itu melakukan pengaduan proaktif, kami melakukan pemantauan atau penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM dan kami mengeluarkan rekomendasi atas apa yang sudah kami lakukan gitu. Termasuk yang terakhir yang mutilasi. Mutilasi itu ya? Yang 6 orang itu ya? Ya. Yang kasus mutilasi yang di ini gitu ya? Ya. Saya kembali ke soal ini dulu supaya clear ya. Jadi betul tidak ada permintaan yang masuk secara resmi ya, ataupun tidak resmi dari pihak tim pembebasan Papua lah gitu ya. Yang tim itu kepada Komnas HAM. Kalau seandainya itu ada gimana? Waduh. Ya kan kita mesti pelajari sejauh mana kewenangan Komnas HAM, bagaimana peran-peran yang bisa dijalankan, kan seperti itu. Dan untuk hal-hal seperti itu kan pengambilan keputusan Komnas HAM itu melalui sidang paripurna yang disetujui oleh 9 komisioner, ya kami akan diskusikan gitu. Dalam kasus-kasus penyelesaian pelanggaran HAM biasanya memang itu melalui keputusan sidang paripurna di Komnas HAM. Jadi berarti yang sekarang ini dilakukan khusus untuk kasus Susi Air ini, Komnas HAM melakukan proses monitoring saja dulu. Monitoring proses yang dilakukan oleh pemerintah. Betul. Apakah itu tidak terjadi kekerasan, pelanggaran HAM baru, atau masih di situ gitu ya? Betul. Monitoring, koordinasi dengan multi stakeholders. Karena yang kita dapat itu, oke, saya ingin berunding gitu ya, kami ingin bernegosiasi, tapi kami akan mengusulkan mediasinya adalah dari Komnas HAM gitu loh. Jadi ya di satu sisi saya jujur secara pribadi, ini soal trust. Sepertinya Komnas HAM dipercaya, pemerintah. Ya pelaku pelanggaran HAM kan pemerintah kan di situ. Kalau bukan pemerintah kan tidak gitu. Nah, ini memang di situ ininya gitu ya. Oke, nah menjawab lanjut dari Pak Ijal gitu ya tadi soal pada posisi itu kan secara umum nih pelanggaran HAM disebut tadi di Papua itu kan setiap hari terjadi terus. Kenapa sih? Apa sebenarnya yang terjadi di Papua kok sampai pelanggaran HAM itu terjadi terus sana gitu loh? Ya kan ada problem memang problem terkait dengan hak atas kesejahteraan yang itu belum secara menyeluruh ya, itu dinikmati haknya oleh masyarakat Papua, dan sebenarnya itu juga terjadi di beberapa wilayah yang lain ya, tetapi di Papua itu terjadi. Kemudian juga ada persoalan pemenuhan hak-hak ekosop ya, hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, kesehatan, beberapa kajian yang sudah dilakukan Komnas HAM sebelumnya, Komnas Perempuan juga, KPAI gitu ya, itu memperlihatkan misalnya akses atas hak kesehatan gitu ya, itu masih banyak tantangan di sana, soal keterjangkauan, soal kualitas layanan gitu ya, soal kecepatan, kemudian juga soal pendidikan. Kita banyak mendapatkan informasi soal itu, bagaimana banyak konten-konten di sosial media ya mengangkat isu terkait dengan hak atas pendidikan masyarakat Papua, kemudian juga soal pekerjaan ya, hak atas pekerjaan gitu. Jadi masih banyak problem-problem yang mestinya itu menjadi salah satu prioritas gitu ya, yang penting untuk terus kita dorong. Kita belum bicara terkait dengan hak-hak kelompok rentan, perempuan, anak, pengungsi misalnya gitu ya. Kelompok rentan lain dengan HIV ya, dan kasus-kasus lain gitu, itu masih banyak sekali problem-problem pemenuhan HAM-nya, termasuk yang dekat tahun depan kan kita punya
hajat nasional ya, pemilu biasanya selalu juga muncul masalah dalam soal penghilangan iya, hak pilih gitu ya, paling soal rawan di token sana. dan lain sebagainya. Nah itu Tapi saya jujur penasaran ya kalau kita bicara soal Papua gitu ya, meskipun ini kan warna bajunya hampir sama gitu ya. Menandakan bahwa kepedulian ke Papua itu tinggi gitu. Tapi saya agak penasaran dari sisi ini gitu ya. Pertama adalah kalau kita lihat 2 periode Pak Jokowi itu kan selalu menempatkan Papua sebagai prioritas. Kebijakan-kebijakan, infrastruktur apa di situ ya. Tapi pada saat bersamaan gejolak konflik itu kan konflik KKB. Terus angka kemiskinan masih lebih tinggi, tertinggi di Indonesia gitu ya, Stunting juga. Gitu. Jadi saya sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah ada kesalahan mengambil sebuah kebijakan? Misalnya gini, apakah sudah tepat dengan pendekatan infrastruktur atau apa dulu yang didahulukan untuk Papua sampai kemudian bisa meredam konflik ini? ya Dari sisi perspektif Komnas HAM ini. betul. Kalau kami sebenarnya selalu ingin mendorong bahwa bagaimana pendekatan atau penyelesaian problem hak asasi manusia di Papua itu juga harus diidentifikasi dengan pendekatan hak asasi manusia juga gitu. Jadi tidak misalnya terbukti 2 periode pemerintah sekarang mencoba menyelesaikan persoalan Papua dengan pendekatan infrastruktur, ini kan belum mujarab gitu ya. Artinya masih selalu ada kasus kekerasan yang baru gitu di Papua gitu. Jadi sebenarnya ada persoalan-persoalan lain yang memang perlu gitu ya, pendekatan-pendekatan misalnya dialog gitu ya, karena ternyata sejauh ini dialog ini belum dilakukan gitu ya, bahwa ada pertemuan-pertemuan antar para pihak di sana, ada pemerintah yang terlibat, ada dewan gereja, ada organisasi masyarakat sipil gitu ya, ada perwakilan masyarakat pegunungan, pantai dan lain sebagainya. Tetapi ini kan belum dalam kapasitas dialog ya, yang substantif membicarakan problem-problem hak asasi manusia di Papua gitu. Sehingga ini juga yang nanti akan kita carikan formulanya gitu ya, bagaimana mendudukkan perkara itu dan pendekatan seperti apa yang cocok gitu ya untuk menyelesaikan persoalan Papua. Indonesia pernah punya pengalaman Aceh, iya, Indonesia pernah punya pengalaman penyelesaian konflik di Ambon ya, Maluku. Kemudian jangan-jangan juga masalah korupsi ini menjadi masalah yang juga akut gitu ya, misalnya sekarang yang lagi jalan proses hukum ya gitu. Jadi ada banyak persoalan yang memang harus diselesaikan satu persatu gitu. Dan yang pasti adalah tadi pendekatan berbasis hak asasi manusia gitu, harus pendekatan HAM gitu, nggak ada kekerasan gitu. Ya, soalnya di sana kita minta guru yang datang tentara. Nah, misalnya itu misalnya ya teman-teman, misalnya. Aduh, Yang diminta apa? kita mintanya guru. Bukan? Teman-teman, amanes. Tapi apakah gini, maksudnya kalau ini kan mau tidak mau sebenarnya kan dalam proses penyelesaian HAM gitu ya, ini kan harus ada keterbukaan gitu kan. Betul. Harus ada kemauan untuk lebih komprehensif. Ya. Apakah harus diposisikan seperti dengan Aceh penyelesaiannya, atau dengan cukup dengan koordinasi saja gitu ya, bahwa iya dia diberikan daerah khusus, iya daerah istimewa Aceh, daerah khusus ini, tapi kan faktanya belum ini ya. Betul. Atau jangan-jangan memang infrastruktur itu ada motif lain gitu loh, misalnya pembukaan jalan ternyata di sana ada untuk proyek kelapa sawit atau apa gimana? Ya, kayak kemarin di Jayapura itu pembukaan jalur, masa jalurnya sudah ada, cuman ternyata di pedalaman itu isinya kelapa sawit. Betul. Ya itu salah satunya ya, konflik sumber daya alam ya. Bagaimana itu juga menjadi salah satu akar masalah barangkali di Papua. Bagaimana inequality ya, ketimpangan antara masyarakat dengan kelompok-kelompok yang punya beragam usaha tadi yang sudah disampaikan gitu. Sejauh mana prinsip bisnis dan HAM misalnya diterapkan gitu ya, sehingga tidak melanggar hak masyarakat setempat. Ini kan juga masih menjadi problem dan itu tidak hanya di Papua tapi di banyak wilayah di Indonesia gitu. Nah, kalau ini dari keresahan pribadi ya, dari keresahan pribadi. Kita teman-teman yang mahasiswa yang dari Papua gitu ya. Mungkin kita ingat kasus yang 2019 juga kemarin yang di Surabaya. Kemudian sebelumnya 2016 terjadi juga sebelumnya, ada yang lebih parah malah kepala sampai diinjak di Malang waktu itu. Kemudian kita teriak buat kita bukan monyet, malah kita yang malah dipenjara.
Sedangkan justru orang yang teriakin kita monyetnya malah nggak tahu ya, malah saya nggak tahu orangnya kemana. Bahkan sampai sekarang itu justru yang ketua BEM Universitas Cenderawasih yang buat demo buat teriak kita bukan monyet, malah sekarang beliau yang di penjara. Nah, maksudnya kita ini harus gimana biar, maksudnya ngomongnya harus bagaimana biar aspirasinya itu sampai gitu. Iya, sebenarnya Indonesia kan negara demokrasi ya. Kita menyampaikan aspirasi, menyampaikan pikiran, menyampaikan pandangan itu kan bagian dari hak asasi kita juga gitu. Kebebasan berekspresi dan berpendapat kan dijamin konstitusi, undang-undang HAM gitu. Mestinya ini di ruang publik ya, civic space, setiap orang bebas untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya, termasuk teman-teman Papua gitu. Dalam hal ada kasus-kasus di mana proses hukumnya itu tidak fair trial gitu ya, tidak memberikan keadilan bagi masyarakat, tentu itu bagian dari soal lain gitu ya, PR lain dalam hal penegakan hukum gitu ya. Karena sejauh ini kasus yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM itu adalah institusinya kepolisian gitu, terutama dalam hal hak memperoleh hak atas keadilan gitu. Dan hak atas kesejahteraan, terutama hak atas keadilan yang paling banyak diadukan adalah ya proses-proses hukum yang tidak fair, mengalami penyiksaan selama proses hukum gitu ya. Jadi itu yang paling banyak gitu. Baru kemudian korporasi, pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu. Soalnya kita susah gitu buat kita yang mahasiswa yang penampilannya rambut keriting, kulit hitam untuk teriak. Tapi manis. Ya, oke. Untuk teriak, misal anggaplah kalau misalkan sekarang ini lagi demo, lagi RKUHP, kayak waktu itu kasus kayak KPK, pelemahan KPK. Kita datang buat teriak masalah KPK, dicapnya beda. Dicapnya beda. Seakan-akan kita datang untuk menyuarakan hal lain, padahal kita datang sebagai warga negara Indonesia, mau bicara. Nah, selalu kita tuh mau bicara, bukan hanya bicara Papua, selalu digiringnya, dia ini separatis, dia ini mau merdeka, dia ini. Menurut saya pribadi ya, masalah teman-teman yang teriak Papua merdeka itu adalah bagian dampak. Itu sebenarnya dampak atas apa yang teman-teman di Papua ini alamin. Menurut saya pribadi ya, itu sebenarnya dampak. Bagaimana kita tidak diperlakukan secara manusiawi, bagaimana kita tidak diperlakukan sebagai orang yang punya tanah Papua, tidak diperlakukan seperti manusia seutuhnya, padahal kita berada di Indonesia. Contoh kecilnya saja, belum tentu ibaratnya saya nyalonin gubernur Jabar keterima, tapi orang Jabar begitu datang ke Papua mau nyalonin pasti bisa, pasti bisa. Termasuk kalau saya KTP saya Makassar, saya mau nyalonin bupati Goa misal, belum tentu keterima. Tapi kalau orang Makassar yang datang ke sana buat nyalonin pasti keterima. Begitupun orang Aceh begitu datang ke Papua pasti bisa. Berarti orang Papua lebih terbuka gitu ya? Iya, orang Papua terbuka. Cuman kita agak minim keterbukaan. Salah satu prinsip hak asasi manusia itu kan non-diskriminasi. Nah, bahwa bukan berarti ketika salah satu prinsip HAM non-diskriminasi kemudian tidak ada lagi diskriminasi. Tidak, praktek diskriminasi itu masih ada dan masih terus terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah masyarakat Papua misalnya, masih mengalami diskriminasi, stigmatisasi gitu ya. Makanya Komnas HAM dalam rangka mengoptimalisasi peran-peran kami untuk pemajuan hak asasi manusia itu kami menerbitkan standar norma dan pengaturan tentang hak asasi manusia, tentang hak atas bebas dari diskriminasi ras dan etnis gitu. Karena problem itu masih dihadapi banyak sekali warga negara kita, terutama adalah masyarakat Papua, soal akses tadi ya, berpartisipasi dalam pemerintah misalnya, akses di ruang publik gitu ya. Misalnya tadi mau berpartisipasi dalam satu aksi saja sudah dalam aksi saja sudah di stigma, ini nanti akan ngomong Papua misalnya gitu. Jadi ini ya harus terus-menerus kita bangun ruang-ruang publik yang ramah untuk semua kelompok gitu ya. Termasuk tadi perjuangan non-diskriminasi terhadap ras tertentu itu
masih terjadi gitu ya, misalnya terhadap ras Chinese gitu ya, Tionghoa gitu, masyarakatnya masih banyak terjadi gitu ya di beberapa aspek atau dimensi kehidupan kita gitu, termasuk terhadap teman-teman Papua gitu. Ini tanggung jawab kita semua gitu, bagaimana memastikan akses untuk semua gitu ya, dan prinsip non diskriminasi itu berlaku untuk semua orang gitu. Saya malah mau kembali ke ini soal Papua tadi gitu ya. Oke. Apa Papua apa? Papua ya, Jaya. Papua ya, Papua Jaya. Papua Bangkit. Jaya. Papua bangkit. Papua bangkit. Nah, soalnya ini kita semua. saya curiga kita lebih sering ke Papua daripada dia ini. Sorry. Ini kan. Tapi saya mau tanya satu hal lagi masih berkaitan dengan Papua gitu ya. Jadi pemerintah itu kan pusat ya, itu banyak menaruh perhatian ke sana. Oke. Dan ini mungkin satu-satunya presiden yang selalu ke Papua. Oke. Tapi kemarin kemudian ada tiba-tiba pernyataan yang oleh sebagian orang menganggap itu blunder gitu ya. Misalnya ketika menyebut bahwa masalah di Papua jangan dibesar-besarin lah gitu ya. Atau kemudian menyebut apalah dalam positif kesannya bahwa kasus pelanggaran HAM di Papua itu sepertinya tidak seperti yang ada di luar. Dan dia menganggap itu sekarang baik-baik saja gitu loh. Nah, padahal realitasnya juga data bahwa kasus Papua tadi masih kita ini soal kasus mutilasi gitu ya. Bahkan yang penyanderaan sekarang gitu ya masih ada gitu loh. Apakah itu Biak berdarah, masalah gitu ya, pengungsi, pengungsian juga, Maibrat juga lagi ya, ramai sekarang gitu ya. Jadi menurut saya Terus yang 2019 kemarin juga. itu gimana ya tanggapannya itu ya? Sebenarnya Komnas HAM itu memiliki 9 isu prioritas ya, periode 2002-2027. Dan salah satu isu prioritas kami adalah Papua gitu. Jadi kami menganggap sangat penting bagaimana mencari jalan keluar gitu dan membangun kondusivitas pemenuhan dan penegakan serta pemajuan hak asasi manusia di sana gitu, baik itu Sipol maupun Ecosop gitu. Termasuk juga kasus-kasus kekerasan yang masih terus terjadi di Papua. Kita mendorong agar ada proses hukum yang fair gitu ya, kepada para korban dan juga bagi para pelaku gitu, karena itu kan fakta. Itu soal lain, fakta lain, kasus pelanggaran HAM berat, memang ada beberapa kasus yang juga prosesnya masih berjalan gitu, sehingga ini juga menjadi perhatian Komnas HAM. Selain itu tentu seperti yang saya sampaikan di awal gitu ya, bagaimana kita membangun kondusivitas masyarakat di sana gitu, budaya saling menghargai satu dengan yang lain gitu ya. Apakah antar warga, antar masyarakat Papua dengan masyarakat yang lain saling curiga gitu ya, masih ada stigmatisasi. Ini kan problem gitu ya, yang memang harus diselesaikan, harus dibicarakan gitu. Termasuk KKB misalnya, ini kan juga salah satu masalah gitu. Ya, maksudnya Pak Jokowi menyebut jangan dibesar-besarin lah gitu ya. Tidak ada masalah di Papua. Lalu kemudian kalau kita tarik ke belakang, beberapa bulan lalu juga melakukan launching misalnya di Aceh gitu ya. Ada untuk proses penyelesaian non litigasi pelanggaran HAM berat, non judicial Nah, yang kemudian ternyata kan tidak semua, masih ada beberapa kasus yang belum, termasuk di Papua juga ada. Tanjung Priuk juga tidak masuk itu gimana? Ya, kami masih terus koordinasikan dengan tim TPP HAM, semua kasus yang sudah selesai dilakukan penyelidikannya Komnas HAM, itu diakomodasi agar para korban itu mendapatkan kompensasi dan pemulihan sesuai dengan Kepres ya, karena kalau berdasarkan Kepres itu kan para korban pelanggaran HAM berat ini mendapatkan ganti rugi atas apa yang mereka alami selama berpuluh-puluh tahun gitu ya, tetapi ada ignorance dari negara gitu, sehingga meskipun proses hukumnya belum berjalan secara optimal, paling tidak para korban yang sudah dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat ini mendapatkan pemulihan dari aspek kesehatan, psikologi gitu ya, pendidikan dan yang lain-lain, terutama adalah stigmatisasi yang mereka hadapi, diskriminasi selama bertahun-tahun gitu. Pada saat pembuatan Kepres itu yang kemudian lahir hanya 12 kan yang masuk daftar list itu kan. Apa Komnas HAM tidak diikutkan gitu ya? Dan itu satu. Yang kedua, dalam pandangan teman-teman di Komnas HAM sana, apakah memang hanya 12 yang layak ini atau gimana verifikasinya? Saya ambil contoh misalnya tadi yang soal Tanjung Priuk gitu ya, yang kita tahu betul peristiwa pada saat itu gitu ya, yang apakah akan nyusul atau memang udah di sini aja lah gitu ya. Itu yang pertama, biar sekalian dijawab. Yang kedua kan launchingnya di Aceh tuh, yang kemudian di Rumah Gadong itu kan gitu, yang saya menyebut
itu kontraproduktif gitu ya. Jadi ada keinginan penyelesaian untuk pelanggaran HAM berat, tapi kemudian di satu sisi ada jejak salah satu ya dari sekian banyak. Jadi kan peristiwa waktu DEM gitu loh, daerah operasional militer pada saat itu yang kemudian tiba-tiba pemerintah daerah menghilangkan gitu loh. Nah itu gimana itu? Dari sisi pandangan teman-teman? Iya, kalau soal perpres itu kan terjadinya sudah periode yang lalu ya. Bagaimana prosesnya, mestinya dalam setiap pengambilan kebijakan itu kan ada ruang partisipasi yang dibangun ya antara pemerintah dengan para pihak ya, termasuk terutama Komnas HAM harusnya. Terutama Komnas HAM gitu. Tetapi kami sudah menyampaikan secara langsung bahwa termasuk Tanjung Priok itu kan meskipun kasusnya kemudian diputus bebas, tapi kan korbannya ada ya. Nah itu dia. Sehingga kita sedang rekomendasikan untuk juga mendapatkan hak atas pemulihan bagi para korban gitu. Nah kami sedang menunggu proses yang sedang berlangsung di TPP HAM gitu, termasuk beberapa kasus yang lain. Nah soal Aceh, sebenarnya rumah gedong itu memang kan bangunan tua yang sisanya sudah tidak banyak gitu ya. Tetapi beberapa bagian memang ada yang mengatakan diksinya itu dihancurkan gitu. Padahal beberapa bagian memang sudah sangat tua gitu ya, bahwa kami sendiri ada pada posisi mestinya itu tetap ada ya sebagai bagian dari jejak sejarah masa lalu, titik atau TKP di mana pelanggaran HAM berat itu terjadi gitu. Kalau mau dibangun memorialisasi mestinya ya bisa gitu ya, tetapi tanpa menghilangkan sisa-sisa bangunan yang yang mestinya nggak perlu dibuang gitu. Dan nampaknya dalam proses itu juga tidak ada komunikasi dan koordinasi gitu ya antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil, dengan komunitas korban gitu ya, sehingga itu kemudian munculkan polemik di antara para pihak. Ya, karena dalam kasus itu kan banyak perspektif nih yang bisa sebenarnya kita ya. Satu, misalnya kalau pendekatan hukumnya, alat bukti. Dalam perspektif sejarah, ini ilmu pengetahuan kan di situ. Jadi bukan soal dendam gitu ya, tapi yang harus dibangun bahwa ini sejarah biar kemudian kedepannya orang tahu ada sesuatu peristiwa yang tidak boleh terjadi lagi. Jejaknya itu harus ada clear gitu ya. Itu yang menurut saya kayak ini. Sama mungkin tadi mempertegas yang tadi pertanyaan yang kenapa bisa sampai 12 kasus saja itu gimana ya? Soalnya klasifikasinya itu apa aja bisa muncul 12 aja sedangkan kasus-kasus lain tidak masuk, karena biak berdarah kayaknya juga nggak masuk ya. Jadi yang sudah diselesaikan Komnas HAM penyelidikan dan dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat itu kan ada 17 ya, yang itu sudah kami sampaikan juga gitu. Makanya kasus-kasus yang belum masuk ya, 5 diantaranya itu nanti kami sampaikan. Biak berdarah kalau nggak salah Komnas HAM belum melakukan penyelidikan ya. Wamena Wasior itu yang kami sudah selesaikan penyelidikannya dan itu kami sudah nyatakan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat gitu. Dan proses hukumnya masih berjalan. Kalau yang KM 50 itu kan pelanggaran HAM tapi bukan pelanggaran HAM berat. Oh, bukan pelanggaran HAM berat ya. Ini kan fase masa periodisasi presiden kita gitu ya. Itu akan berakhir sisa setahun lebih. Kira-kira seperti apa potret penegakan HAM kita sebenarnya terjadi sekarang ini dan kira-kira ke depannya gimana? Kalau berdasarkan pada data aduan yang masuk ke Komnas HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM itu sejauh ini nyaris angkanya itu mengalami peningkatan terus gitu ya. Konsisten 3.000 sampai 5.000 kasus gitu. Sampai bulan ini Komnas HAM sudah per tahun ya. Komnas HAM sampai bulan Juli ini sudah menerima 1.000 lebih kasus pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia gitu. Jadi terus banyak aduan ke Komnas HAM dan pihak yang diadukan itu nyaris juga tidak pernah bergeser sejauh ini. Satu, yang paling banyak diadukan adalah kepolisian. Tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua itu korporasi. Yang ketiga itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang nomor 2 dan 3 ini kadang naik turun gitu ya. Bisa di 2, bisa di 3 gitu. Tetapi kepolisian ini selalu di nomor 1 gitu. Arti pelanggaran HAM. Artinya bahwa ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa Indonesia masih punya problem terkait dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Menarik tuh, menarik tuh. Kan tertinggi polisi ya, kepolisian gitu ya. Dan tadi kita soal itu penegakan hukumnya kan di situ. Nah tapi kan yang kedua korporasi itu.
dan pemerintah. Biasanya ini kan dua hal ini berkoalisi gitu kan. Iya. Saya tiba-tiba teringat kasusnya Haris ini. Seperti ini kan sumber daya alam kita kan mainnya di situ, dan Iya. Papua paling kaya gitu. Itu apa yang paling tinggi diadukan kasusnya apa? Karena Iya, jadi penguasaan kalau perizinan apa? kalau dalam kasus korporasi ini paling banyak adalah konflik agraria yang melibatkan konflik korporasi dengan masyarakat gitu ya. Kemudian antara masyarakat dengan BUMN atau BUMD gitu, itu paling banyak. Masyarakat mengalami biasanya kasus penggusuran, kasus kriminalisasi. Komnas HAM juga pernah melakukan kajian mendalam terkait dengan kematian di lubang tambang ya, waktu itu anak-anak itu. Jadi banyak yang kami potret terkait dengan situasi pelanggaran HAM. Bekas tambang gitu ya. Betul. Termasuk yang kasus Kanjuruhan itu masuk. Kanjuruhan itu kami tahun lalu melakukan pemantauan dan penyelidikan, sudah Komnas HAM. Rekomendasi kami adalah itu pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat. Sehingga rekomendasi kami adalah proses hukum ya, bagi aparat penegak hukum, termasuk juga tanggung jawab pidana bagi para pihak yang terlibat dalam proses terjadinya peristiwa Kanjuruhan. Tetapi memang kita semua kecewa dengan proses hukum yang terjadi, karena ada yang divonis bebas, ada yang divonis sangat ringan ya, 1 Yang tahun disalahkan sekian kan bulan, angin. yang disalahkan angin gitu. ya, Dan ini sedang Padahal kita kadang mahal membeli angin yang mahal gitu ya. Angin. gitu. Angin salah. Angin salah. Angin yang salah. Sorry, ini kan kita channel edukasi ya, Mbak Alicia. Iya. Jadi mungkin perlu juga dijelasin kepada kita semua kriteria pelanggaran HAM berat. Ya, itu saya mau tanya. Sampai kemudian misalnya, kok iya Kanjuruhan yang korbannya puluhan gitu ya. Iya, padahal- kasus Wadas gitu ya. Ya, Wadas seperti juga apa? Wadas potret masih kita. dalam proses pemantauan. Dan kemudian kasus yang apa di rumah bupati yang Kerangkeng itu gimana gitu? Kerangkeng, Bupati dilangkat ya. Ya, sedangkan kalau kasus yang apa namanya Kanjuruhan ini kan bisa dibilang kasus dalam sepak bola kedua terbesar lah dalam sepak bola. Nah, kenapa nggak masuk di kasus HAM berat? Jadi pelanggaran HAM berat itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, itu kan ada 2 ya, genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, minimal ada 4 unsur yang harus dipenuhi ketika satu peristiwa bisa dikategorisasi sebagai pelanggaran HAM berat. Jadi ada serangan gitu ya terhadap penduduk sipil, baik dalam bentuk pembunuhan, pemerkosaan gitu ya, penyiksaan dan lain-lain gitu ya, yang diketahui gitu ya, dengan salah satu bentuknya tadi yang saya sampaikan. Ada pembunuhan, ada penyiksaan, ada dan ada tanggung jawab komando di sana gitu. Jadi pelakunya adalah negara gitu. Jadi itu yang membedakan, dan sebenarnya karena ini disebut pelanggaran HAM berat, maka kemudian diasosiasikan kalau pelanggaran HAM bukan berat itu kemudian dikatakan sebagai pelanggaran HAM ringan. Ya bukan, pelanggaran HAM saja, bukan pelanggaran HAM ringan. Nah, untuk membuktikan 4 unsur sebagai kriteria sebuah peristiwa bisa dikatakan pelanggaran HAM berat atau tidak gitu ya. Komnas HAM sejauh ini tadi sudah saya sampaikan 17 selama ini sejauh ini yang sudah dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat ya, termasuk tadi Trisakti ya, Talang Sari, Rumah Gedong, Simpang KA Aceh, Wasior Wamena gitu ya, Tanjung Priok dan yang lain-lain gitu. Jadi itu memenuhi 4 unsur gitu. Dan posisi Komnas HAM melakukan penyelidikan. Penyidikannya ada di Kejaksaan. Kalau yang pelanggaran HAM saja Kanjuruhan kilometer 50 pelanggaran HAM. Kerangkeng itu masih dalam proses Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi Kalau Wadas, Langkat itu sudah selesai pelanggaran HAM, ada banyak hak yang dilanggar di sana gitu ya. Kemudian Kanjuruhan juga sama, lalu Wadas masih proses. Kami masih proses melakukan. potensialnya dia pelanggaran HAM berat atau Ya tadi 4 unsur tadi itu. Serangan terhadap penduduk sipil gitu ya. karena kan kalau kita lihat Diketahui. peristiwa Wadas kan ada alat negara di situ bergerak, Betul. ada komando, ada ini sih saya. Ya memang beberapa kelompok meminta kami untuk melakukan penyelidikan gitu ya, pelanggaran HAM berat. Ya kami bisa melakukan kalau minimal ada bukti-bukti yang mengarah ke sana gitu. Nah itu belum disepakati di Komnas HAM. Sejauh ini untuk kasus Kanjuruhan kami masih melakukan pemantauan terhadap rekomendasi yang sudah dihasilkan sebelumnya gitu, para pihak
soal proses hukumnya, soal pemulihan gitu, tanggung jawab, terutama tanggung jawab pidana dan pemulihan oleh para pihak kan banyak sekali itu. Iya, iya. Berarti waktu persidangan kemarin teman-teman Komnas HAM melakukan pemantauan. Ya, yang hasilnya? angin tadi. Ya kan divonis bebas, ada yang 1 bulan. Padahal yang memantau pun menghirup angin juga di situ kan. Aduh, saya mau keluarin jokes dengan ngeri. ngeri. Nyawa orang ya Allah, maksudnya kasusnya cuman beres segitu, tiba-tiba ribut Piala Dunia. Iya. Kayak sedih aja. Ya. Ini paling terakhir dari saya pengen nanya nih. Kita sebagai orang Papua yang banyak, bisa dibilang banyak pelanggaran HAM lah ya. Bisa dibilang lah ya. Kita menyikapinya harus gimana? Biar tidak ada lagi ada pelanggaran HAM di Papua, bahkan terjadi di kita. Di semua. Iya, boleh lah, untuk semua boleh. Di kita juga nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya banyak hal yang bisa diupayakan ya. Generasi muda itu kan juga berpotensi untuk bagaimana membangun ruang-ruang diskusi ya dengan banyak kelompok ya. Di Papua ini kan ada multi stakeholders, ada stakeholder kunci gitu ya, ada multi stakeholders yang juga bisa diajak bicara terkait dengan situasi HAM di sana gitu ya. Dibangun ruang-ruang aspirasi, diskusi, bagaimana memberikan penyadaran hak-hak mereka yang belum dipenuhi itu disampaikan kepada pemerintah sebagai duty bearer gitu ya, karena negara ini kan punya kewajiban untuk memenuhi HAM warga negaranya gitu. Jadi ini yang mesti disampaikan dengan cara-cara yang juga respect terhadap HAM gitu. Dan juga saya kira penting bagaimana terus mengajak semua pihak di Papua untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan ketika terjadi persoalan, atau bagaimana mencegah agar tidak terjadi kekerasan gitu ya, membangun kondusivitas, karena sebenarnya ada ruang partisipasi besar yang memang itu harus kita isi bersama gitu ya, dalam konteks bagaimana mendorong agar hak asasi itu dipenuhi oleh negara gitu. Kan tadi gagasan yang dibangun oleh teman-teman di Komnas HAM itu kan penyelesaian Papua dalam bentuk dialog kan. Ya. Jadi membangun forum dialog itu. Nah, ada enggak bayang kira-kira siapa yang bisa memfasilitasi dialog? Yang namanya pelanggaran HAM itu kan pelakunya pemerintah. Pelakunya negara. Ya. Kalau bukan negara, bukan pemerintah, bukan pelanggaran HAM kan di situ. Ya. Nah, kira-kira siapa? Saya kebayang pernyataan dari sebelah yang pembebasan Papua menyebut saya mau dimediasi dengan ini, tiba-tiba kebayang itu soal trust dan dia pemahaman gitu ya. Nah, apa kira-kira ada usulan misalnya membentuk komite atau apa ya untuk penyelesaian Papua gitu? Belum sejauh itu, tetapi tentu kami sedang gitu ya membangun satu upaya gitu ya, konsep bagaimana ke depan dialog ini bisa kita bangun gitu ya di Papua. Belajar dari apa yang pernah kita miliki di Aceh, di Ambon gitu ya. Saya kira mungkin konteks politik, sosial, ekonomi, budayanya tentu beda gitu ya, tetapi itu kan bisa menjadi referensi ya, bagaimana dialog itu menjadi salah satu penyelesaian ya dalam di mana terjadi satu pelanggaran HAM dan konflik horizontal yang cukup lama ya di satu wilayah gitu. Jadi kita bisa belajarlah dari Aceh dan juga dari Ambon. Kira-kira begitu, Mas. Emang bakal yang 12 kasus tuh bakal betul-betul diberesin nggak tuh? Non yudisial ya, itu ya. Itu. Pemulihan hak korban. Ya kita dorong ke sana gitu, karena Komnas HAM kan ada pada posisi memonitoring proses itu terjadi gitu. Komnas HAM mengajak semua pihak untuk berkontribusi ya, bagaimana melakukan upaya-upaya pemajuan HAM. Kalau generasi sekarang kan banyak membuat konten-konten di sosial media, mungkin bisa mengisi konten itu terkait dengan literasi HAM misalnya, sehingga bisa mengedukasi banyak masyarakat terkait dengan bagaimana memahami HAM, bagaimana kalau terjadi pelanggaran HAM harus mengadu ke Komnas HAM misalnya, seperti apa. Kalau mau mengadu ke Komnas HAM itu bisa di website komnasham.go.id. Di sana ada panduan, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat pengaduan online, dan itu bisa ditanggapi secara langsung, dan nanti bisa bertemu langsung atau bisa bertemu secara online, dan tidak perlu datang kalau tidak mungkin, dan itu bisa dicek juga secara langsung proses penanganan kasusnya sejauh mana, bisa dicek secara online juga. Kita mendoakan masalah HAM-HAM dan kasus HAM di Indonesia tidak terjadi lagi. Ya.
kita bisa hidup rukun, kita bisa hidup damai. Ya, jadi orang baik hari ini. Baik, Pak Syam, terima kasih banyak. Bu Anis, terima kasih banyak sudah hadir. Teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Abraham Samad Speak Up episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.